Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gua akan bawain alur cerita film seri yang bukan keluaran Marvel maupun DC. Tapi ini seri nggak kalah epic dan tenarnya. Seri apa lagi kalau bukan seri dari franchise Star Wars. Kalian tentu udah pada tahu kan film Star Wars, film box office yang udah rilis sebanyak 9 kali di bioskop. Dari Star Wars yang pertama tahun 1977 hingga yang terakhir episode 9 yang rilis tahun 2019. Nah, seri ini berjudul Obi-Wan Kenobi. Si Obi-Wan yang merupakan Jedi Master merupakan tokoh penting dari dunia Star Wars. Karena dia merupakan mentor atau gurunya Anakin Skywalker, seorang Jedi yang memiliki kekuatan Force yang sangat kuat sebelum beralih ke Dark Side dan menjadi Darth Vader. Setelah Anakin berubah jadi jahat, dia menghabisi seluruh Jedi dan memburu mereka yang melarikan diri. Obi-Wan pun tak luput dari buruan Anakin Skywalker atau Darth Vader ini guys. Nah, film seri ini akan menceritakan kisah Obi-Wan Kenobi dalam persembunyiannya dari kejaran tentara kekaisaran. Oh ya guys, serial dari Star Wars yang lainnya adalah The Mandalorian yang kalian tentu kenal dengan Baby Yoda, dan The Book of Boba Fett. Baiklah guys, gue langsung aja bahas alur dari serial ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe mau di subscribe, yang udah makasih ya. di awal film kita diperlihatkan sekilas mengenai kehidupan Obi-Wan Kenobi semenjak dia masih muda hingga menjadi mentornya Anakin Skywalker. Di sini diperlihatkan juga kisah Anakin yang tadinya adalah seorang Jedi berbakat hingga berbalik ke Dark Side. Anak kembar Anakin dipisah dan disembunyikan keberadaannya oleh Obi-Wan agar mereka berdua selamat. Yang satu diadopsi oleh Senator Bail Organa, yaitu Leia, dan yang satu lagi Luke Skywalker dipelihara oleh sisa keluarganya. Setelah itu guys, kita dibawa ke masa di mana tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Anakin menyerbu Jedi Temple. Para Jedi dan murid-murid Jedi mencoba melawan para trooper dengan sekuat tenaga, tapi apa daya, mereka roboh satu persatu. Para murid cilik yang lain pada kabur entah kemana. Di adegan selanjutnya, yaitu 10 tahun kemudian, di planet Tatooine, sebuah pesawat khusus kekaisaran mendarat di tengah kota. 3 prajurit pemburu Jedi atau Inquisitor turun dari pesawat. Mereka langsung mendatangi sebuah bar. Bar ini dicurigai melindungi seorang Jedi. Dan ternyata benar, karena udah kepergok tuh Jedi langsung coba kabur. Namun terluka dia oleh salah satu Inquisitor. Setelah itu kita dibawa ke suatu tempat semacam pabrik gitu guys. Di sini kita menyaksikan Obi-Wan Kenobi bekerja sebagai buruh. Pulang dari kerja pun dia menggunakan transportasi umum. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya menggunakan semacam onta gitu ke tengah gurun. Ternyata guys, si Obi-Wan ini tinggal di sebuah gua di tengah gurun. Gila ya. Kemudian dia didatangi oleh seorang Jawas yang menyuplai Obi-Wan dengan spare part yang dia perlukan. Si Jawas sempat nawarin Obi-Wan barang bekas Jedi, tapi Obi-Wan gak mau dan bilang kalau para Jedi udah musnah, jadi gak berguna. Si Obi-Wan ini guys menyendiri di gua untuk bisa berkomunikasi sama mendiang mentornya, yaitu Qui-Gon yang telah wafat. Nah, di siang hari kita melihat Obi-Wan yang pergi ke tempat lain, yaitu ke tempat di mana Luke Skywalker tinggal. Dia memperhatikan dan menjaga Luke dari jarak jauh. Gigih juga dia ya menjaga amanat dari Master Yoda. Dalam perjalanan balik, dia dihampiri oleh seorang Jedi yang tadi kabur dari Inquisitor. Tuh Jedi bernama Nari. Dia meminta bantuan Obi-Wan. Tapi Obi-Wan bilang kalau dia salah orang karena namanya adalah Ben. Nari nggak percaya dan yakin kalau dia itu Master Jedi Obi-Wan. Obi-Wan atau Ben ini malah nyuruh Nari pulang dan lupakan masalah Jedi. Perlawanan udah selesai dan para Jedi udah kalah. Setelah itu guys, kita pergi ke planet Alderaan, di mana Leia, saudara kembar Luke yang sudah menjadi seorang putri. Walaupun putri, ya namanya juga bocah ya, tetap bocah guys. Tetap aja nakal dan manjat-manjat pohon. Dia kemudian dijemput sama ibu angkatnya karena mau ada acara resmi negara menyambut tamu. Kehadiran Leia diperlukan. Sedangkan kehidupan Obi-Wan gitu-gitu aja guys setiap harinya. Gak ada perubahan. Cuman sewaktu dia mau balik naik ontaknya, dia dihampirin oleh ayah angkat Luke bernama Owen Lars.
Dia nggak suka lihat Obi-Wan atau Ben yang selalu ngawasi kediaman mereka. Dia minta Ben jangan berhubungan lagi sama Luke dan nggak usah bimbing dia menjadi seorang Jedi. Setelah itu guys, dua Inquisitor muncul di kerumunan massa. Mereka menginterogasi orang-orang di sana untuk memberitahu mereka di mana lokasi Jedi yang kabur kemarin. Semua warga hanya terdiam. Salah satu Inquisitor bernama Third Sister atau Reva langsung menginterogasi Owen yang kebetulan ada di kerumunan. Dia mau menghabisi Owen jika nggak ada yang beritahu dia di mana Jedi itu berada. Sebelum dia menghabisi Owen, Inquisitor lainnya langsung menghentikan kebrutalan rekannya. Dia kemudian marah sama Reva yang bertindak sebrutal itu. Ambisinya untuk menemukan Obi-Wan masih belum hilang. Selama 10 tahun mereka mencari Obi-Wan tapi nggak ketemu-temu. Dan mereka udah nggak minat lagi nyari. Tapi Reva ini terlihat masih berambisi guys. Nah kita kembali ke Leia. Dia bersama kedua orang tua angkatnya menyambut kedatangan tamu yang juga merupakan keluarga dekat. Setelah itu mereka semua menghadiri jamuan makan. Leia bertemu sepupunya dan mereka berdua ini nggak cocok, jadi berantem deh. Orang tua Leia menyuruh Leia meminta maaf, tapi dia nggak mau. Boro-boro mau minta maaf, dia malah kabur keluar. Di luar dia dicegat oleh orang-orang yang nggak dikenal, kayaknya mau nyulik dia. Leia langsung lari kabur. Pengawal kerajaan yang ingin menolong malah roboh seketika. Leia berhasil diculik dan dibawa ke dalam pesawat. Kemudian kedua orang tua Leia menghubungi Obi-Wan. Mereka meminta bantuan Obi-Wan untuk menyelamatkan Leia. Obi-Wan nolak dan bilang kalau dia nggak bisa karena tugas dia menjaga Luke, bukan Leia. Dan dia bukan dirinya yang dulu 10 tahun yang lalu. Dia pun melanjutkan kehidupannya. Di kota, Ben melihat Nari, Jedi yang minta bantuannya itu di gunung. Dia telah digantung di tengah kota. Ben tidak bisa berbuat apa-apa dan balik pulang. Di dalam gua, dia disambut oleh Bail Organa, ayah angkat Leia. Dia datang sendiri ke Tatooine untuk mohon ke Obi-Wan untuk membantu. Obi-Wan pun akhirnya tergugah. Dia langsung pergi ke tengah gurun untuk menggali lightsaber miliknya. Dia pun pergi menuju sebuah pesawat. Si Obi-Wan ini nggak sadar kalau Reva sengaja menculik Leia untuk memancing Obi-Wan keluar persembunyiannya. Di adegan lain guys, Obi-Wan telah tiba di planet Daiyu. Di planet ini terakhir dia melacak pesawat yang menculik Leia. Dia pun pergi menyusur tuh planet sambil nyari. Tapi puyeng juga dia. Tuh planet gede, gimana nyarinya? Dia pun bertemu sama seorang bocah cilik yang bilang kalau dia perlu bantuan, ada seorang Jedi yang bisa bantu. Obi-Wan kaget dengar itu. Dia jawab, loh bukannya Jedi udah punah? Tuh bocah jawab dengan entengnya, kalau masih ada. Dan dia bersedia mengantarnya ke sana. Setelah berjumpa sama tuh Jedi, Obi-Wan langsung tahu kalau tuh orang adalah gadungan. Dia menyuruh tuh Jedi gadungan bernama Haja untuk milih. Bantu dia mencari anak kecil yang diculik, atau dia akan bongkar tipu muslihat si Jedi gadungan ini. Ya tentu aja Haja memilih bantu ya guys. Dia memberitahu lokasi di mana kemungkinan seorang anak kecil yang diculik berada. Tanpa buang-buang waktu, Obi-Wan pun langsung ke tempat itu. Dia menerobos masuk dan dipergok dua orang penjaga di sana. Obi-Wan melawan kedua orang tersebut. Tapi guys, keahlian Obi-Wan kayaknya agak berkurang ya. Masa ngelawan dua orang itu aja dia harus bersusah payah. Dia kemudian berhasil menemukan ruangan di mana Leia berada. Dia kira Leia yang ada di tempat itu. Ternyata bukan guys. Tempat itu adalah perangkap. Obi-Wan kena ditahan para penculik. Dia berhasil kabur menggunakan gas yang dia bawa. Asli kekuatan Jedi-nya Obi-Wan kayaknya udah hilang ya. Dia kemudian berhasil menemukan Leia dan kabur dari sana. Sementara itu, Reva telah tiba di lokasi dan marah ngelihat para penculik udah para roboh. Belum sempat hilang amarahnya, Grand Inquisitor dan Inquisitor lainnya udah tiba di lokasi dan marah sama Reva karena menculik anak seorang senator tanpa memberitahu mereka. Walaupun dia berhasil memancing Obi-Wan Kenobi ke tuh planet, tapi tetap aja dia akan dihukum karena perbuatan membangkangnya itu. Walaupun udah diomelin sama bosnya, Reva tetap melakukan aksinya. Dia meminta semua pemburu bayaran yang ada di planet itu untuk menangkap Obi-Wan Kenobi. Udah kayak film John Wick 3 ya guys. Obi-Wan dan Leia berusaha untuk sembunyi agar tidak ketahuan. Dan dia berhasil menghajar salah satu pemburu bayaran itu. Setelah itu Leia melihat gambar Obi-Wan di gadget sang pemburu bayaran. Leia pun sadar kalau dia diculik gara-gara Obi-Wan. Dan bisa jadi si Obi-Wan inilah sang penculik sebenarnya. Dia langsung lari ketakutan. Obi-Wan mengejarnya.
Susah juga ngejar tuh bocah cilik guys, gesit larinya. Obi-Wan mengejar sambil melindunginya dari para pemburu bayaran. Pasukan kekaisaran datang untuk menyisir lokasi. Obi-Wan kewalahan menghadapi pemburu bayaran yang datang terus, sehingga bisa membuat Leia kabur. Leia melompat mencoba menyeberang, tapi dia terjatuh ke bawah guys. Obi-Wan melihat ini dan ingin menolongnya. Dia mencoba menggunakan kekuatan Force yang udah 10 tahun gak digunakan. Dan berhasil guys, Leia selamat berkat kekuatan Obi-Wan. Dia pun akhirnya sadar kalau dia ini memang benar-benar Jedi dan bukan orang jahat. Planet itu udah dikarantina guys, tidak ada penerbangan yang datang maupun keluar. Haja, sang Jedi palsu, datang guys membantu Obi-Wan. Dia memberitahu Obi-Wan cara untuk kabur dari itu planet, yaitu dengan pesawat kargo. Obi-Wan sempat bingung ngapain nih orang ngebantu. Haja bilang kalau dia ini udah insaf dan ingin melakukan sesuatu yang baik. Tanpa berlama-lama, Obi-Wan pun langsung menuju lokasi tersebut. Sedangkan Haja mencoba menghambat Reva agar Obi-Wan bisa kabur. Tapi nggak ada gunanya dia. Reva langsung membaca pikiran Haja dan tahu di mana Obi-Wan pergi. Obi-Wan dan Leila pun tiba di lokasi transport kargo. Tapi Reva juga udah tiba di lokasi. Leia disuruh duluan ke kapal. Obi-Wan mencoba menghalau Reva. Reva memberitahu Obi-Wan kalau Anakin masih hidup dan telah menjadi Darth Vader. Kaget juga si Obi-Wan ngedengar itu. Jadi selama 10 tahun ini dia nggak tahu kalau muridnya si Anakin masih hidup. Belum aja mereka bertarung, Grand Inquisitor udah tiba di lokasi dan nyuruh Reva untuk mundur, biar dia aja yang nangkap Obi-Wan. Mendengar itu, Reva nggak suka. Dia malah diam-diam menusuk Grandmaster dengan lightsabernya. Melihat itu, Obi-Wan mengambil kesempatan untuk kabur naik ke kapal transport yang udah dinyalakan oleh Leia. Di dalam kapal, Obi-Wan masih terngiang perkataan Reva tadi kalau Anakin masih hidup. Dia mulai merasakan keberadaan Anakin. Di awal film kita melihat Obi-Wan Kenobi yang masih terngiang-ngiang oleh ucapan Reva mengenai masih hidupnya Anakin Skywalker. Dia nggak nyangka kalau Anakin masih hidup, apalagi lukanya Anakin kan parah banget tuh abis duel 10 tahun yang lalu. Setelah itu guys, kita dibawa ke Darth Vader. Akhirnya nongol juga tokoh jahat yang satu ini. Si Vader diberitahu oleh Reva kalau Obi-Wan telah diketemukan dan mereka sedang mengejarnya. Vader senang dan bilang akan menanganinya sendiri kalau udah ketemu. Nah guys, kapal ini tumpangi Obi-Wan pun akhirnya telah sampai di tujuan. Mereka turun di planet Mapuzo, planet tempat para penambang berada. Mereka berdua berjalan ke lokasi yang kemarin diberikan oleh Haja. Perjalanan yang melelahkan juga ya guys. Sementara itu, si Reva telah balik ke markasnya. Di sana dia langsung bertemu sama para Inquisitor lainnya. Fifth Brother nggak suka ngeliat cara Reva merintah-merintah karena posisi Grand Inquisitor belum ada yang isi. Tapi Reva berdalih kalau dia ini ditugaskan oleh Darth Vader untuk memimpin operasi ini. Karena dia pakai nama Darth Vader, nggak ada yang berani membantah. Drone pun diterbangkan ke planet-planet yang dicurigai tempat Obi-Wan bersembunyi. Nah, kembali ke Kenobi, dia sama Leia udah sampai ke koordinat yang diberikan. Tapi kok tuh tempat gersang dan gak ada kehidupan. Ini mah tempat jin buang anak guys. Sebel Kenobi karena ditipu oleh Haja. Setelah itu Leia melihat ada sebuah kendaraan macam truk gitu guys datang. Dia memberhentikan tuh truk dan bilang ke supir kalau mereka ini nyasar dan bukan dari planet itu dan mau menuju ke bandara terdekat. Mereka pun memberikan nama palsu mereka ke sang supir. Sang supir pun menyuruh mereka naik dan akan diantar ke bandara. Sebelum naik, Obi-Wan ngelihat bendera kekaisaran di truk tersebut. Wah, nih supir ternyata adalah simpatisan kekaisaran guys. Di jalan si supir ini menaikkan beberapa orang trooper. Kayaknya mau nebeng mereka. Obi-Wan gak tenang guys di truk itu, takut ketahuan dia. Dan bener hampir ketahuan, gara-gara Obi-Wan salah nyebut nama Leia. Tapi untung aja si Leia ini pinter berkelit guys. Umur 10 tahun tapi udah pinter ngibulin. Nah setelah itu guys, perjalanan mereka dicegat oleh semacam razia gitu. Obi-Wan sama Leia disuruh turun dari truk. Kemudian sebuah drone ingin menyeken wajah Obi-Wan. Tapi sebelum ke-scan, Obi-Wan langsung menghancurkan tuh drone dan menghajar semua trup di pos penjagaan itu satu per satu.
termasuk sang supir. Baru aja mau kabur dari situ, sebuah mobil berisi trooper lainnya datang dan mencegat mereka. Terpaksa deh Obi-Wan menyerah karena takut Leia terluka. Tapi guys, ternyata sang komandan trooper itu adalah rekannya Haja. Dia menghabisi anak buahnya sendiri. Dia pun bilang kalau dia tadi ke lokasi tersebut tapi udah telat. Nah, sementara itu para Inquisitor akhirnya tahu di mana Obi-Wan berada. Mereka juga udah memberitahu Darth Vader dan dia sedang menuju ke sana. Kembali ke Obi-Wan, mereka udah sampai ke kota. Sambil menunggu untuk keluar dari planet itu menggunakan pesawat, komandan itu yang bernama Tala membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Tetapi guys, beberapa petugas pun akhirnya merazia tempat itu. Tapi untung mereka nggak ketahuan. Karena takut ketahuan, Tala mengajak mereka kabur dari sana menggunakan terowongan rahasia yang menuju ke landasan terbang. Tapi sebelum pergi, si Obi-Wan ini mendadak dadanya sakit. Dia pun melihat ke jendela. Dia bisa merasakan kehadiran Darth Vader atau Anakin Skywalker, mantan murid dan teman lamanya itu. Si Anakin berjalan sambil menghabisi penduduk setempat dengan kekuatan Force-nya. Asli, kejam banget dia sekarang guys. Obi-Wan pun menyuruh mereka berdua aja yang kabur, biar dia mencoba mengecoh si Darth Vader. Kemudian Obi-Wan berlari ke tempat lain. Dan guys, ternyata Darth Vader udah mencegatnya. Keren guys Darth Vader ini. Si Obi-Wan bukan yang ngelawan, malah kabur guys. Tapi kemanapun dia pergi, Darth Vader berhasil mencegatnya. Sedangkan para Inquisitor lainnya pergi menggeledah kota itu. Reva berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan menemukan tuh lorong. Sementara itu si Leia yang sedang berlari di lorong bilang ke Tala untuk kembali ke kota dan membantu Obi-Wan. Pasti nggak sanggup dia ngelawan Vader sendirian. Tala pun mengiyakan permintaan Leia. Dia kembali sedangkan Leia terus melanjutkan perjalanan di lorong itu sendirian. Nah, kembali ke Obi-Wan. Duel Obi-Wan dan Darth Vader yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya terjadi ya guys. Mereka berduel menggunakan lightsaber. Tapi pertarungan ini nggak seru. Karena Obi-Wan terlihat udah nggak sekuat dulu. Lemah banget. Vader terlihat OP banget jadinya. Si Obi-Wan kalah dan dibakar oleh Vader. Setelah dibakar, dia mau ditangkap. Tapi Tala udah tiba di lokasi dan meledakkan semacam drum minyak gitu guys. Ledakan itu membuat Obi-Wan dapat diselamatkan. Si Obi-Wan ini terluka bakar ya guys. Sementara itu Leia yang berlari di lorong udah sampai di ujung. Bukannya supir pilot yang dia temukan di sana, tapi ternyata si Reva. Si Reva udah ngabisin pilot tersebut. Kasihan si Leia, ketangkap lagi dia. Di awal film kita melihat Obi-Wan yang terluka parah. Luka bakar yang sungguh menyakitkan. Dia dimasukkan ke dalam tabung air untuk menyembuhkan lukanya. Lukanya belum sembuh, dia udah keluar karena perasaan yang gak enak mengenai Leia. Tala kemudian menemui Roken, seorang pemimpin dari pemberontak. Obi-Wan meminta bantuan Roken untuk menyelamatkan Leia. Roken awalnya gak mau karena berbahaya. Tapi akhirnya dia bersedia membantu. Tapi Leia berada di markas Inquisitor dan benteng tersebut susah dibobol. Mereka berdebat kalau susah untuk menyelundup ke dalam. Tapi Obi-Wan tetap ngotot kalau itu bisa dia lakukan. Ya udah, Tala menemaninya ke sana. Si Tala ini kan perwira kekaisaran, jadi dia bisa masuk ke dalam benteng tanpa dicurigai. Di tempat lain guys, Leia yang sedang ditahan diberitahu oleh Reva kalau Obi-Wan Kenobi udah tewas dan gak ada orang yang akan datang menyelamatkannya. Sedih si Leia mendengar itu. Setelah itu Reva menginterogasi Leia untuk membeberkan letak posisi para pemberontak. Leia ngotot kalau dia nggak tahu maksud Reva. Nah guys, pesawat Tala udah mendarat di markas Inquisitor. Dia berjalan santai masuk, tapi dia dicegat oleh petugas keamanan di sana. Dia diminta untuk menyerahkan identitasnya. Awalnya tuh petugas nggak ngizinin Tala masuk ke dalam karena tempat itu bukan posnya. Tapi Tala ngancem akan melaporkan dia ke atasannya kalau dia nggak dikasih masuk. Akhirnya masuklah Tala ke dalam. Di dalam dia langsung menggunakan terminal komputer untuk membantu Obi-Wan yang akan menyusup masuk dari bawah air. Pintu masuk dibuka oleh Tala. Obi-Wan pun langsung masuk naik ke dalam. Trooper yang jaga langsung dihabisi oleh Obi-Wan. Di tempat Leia, si Reva mencoba membaca pikiran Leia, tapi nggak berhasil. Reva terus memaksa Leia untuk membongkar lokasi pemberontak. Si Leia ini bener-bener tangguh guys. Dia tetap nggak mau bicara. Ya udah, Reva terpaksa memakai cara kekerasan. Dia dibawa ke suatu tempat. Sepertinya itu ada tempat penyiksaan deh guys. Si Leia ini mau ngeberontak, tapi nggak bisa apa-apa dia.
Kembali ke Obi-Wan, dia lagi nyusup ke dalam benteng menuju ke lokasi Leia dibantu oleh Tala. Tapi Tala sepertinya ketahuan sama petugas di sana. Dia dipanggil guys, karena waktu darurat si Tala dengan cepat menghabisin tuh petugas agar dia bisa lagi ngebantu Obi-Wan. Si Obi-Wan hampir ketahuan sama trooper, tapi dia menggunakan kekuatan force-nya untuk ngelabui mereka. Obi-Wan akhirnya tiba di suatu tempat rahasia. Tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan jasad-jasad Jedi yang telah dihabisi oleh kekaisaran. Merinding Obi-Wan ngeliat ini. Setelah itu guys, Obi-Wan mendadak mendengar suara teriakan Leia. Dia meminta Tala untuk mengalihkan perhatian Reva. Tala pun melakukannya dengan seolah-olah memanggil Reva untuk melaporkan bahwa dia sudah tahu di mana jaringan pemberontakan itu berada. Dia meminta Reva untuk langsung menyerang ke sana sebelum para pemberontak kabur. Tapi Reva nggak langsung percaya. Dia curiga sama Tala kalau Tala ini adalah mata-mata. Tala tetap ngotot kalau dia berkata benar. Reva masih nggak percaya dan mau nangkap Tala. Kembali ke Obi-Wan, dia berhasil menyelamatkan Leia dari ruangan itu. Dia pun langsung kabur keluar bersama Leia, tapi mereka terdeteksi. Obi-Wan menggunakan lightsaber-nya untuk melawan para trooper yang datang. Dia terus ngelawan sambil melindungi Leia yang ada di sisinya. Para trooper terus berdatangan. Tembakan mengenai kaca dan sepertinya mau pecah. Sedangkan Tala yang udah mau ditahan langsung ngelawan dan berhasil kabur. Dia langsung datang ke lokasi Obi-Wan. Obi-Wan terlihat sedang menahan retakan kaca menggunakan kekuatan force-nya. Melihat para trooper datang, Obi-Wan langsung melepaskan kekuatannya dan kabur. Para trooper langsung koit kehantam air yang masuk. Setelah itu guys, Obi-Wan menyamar sebagai perwira dan berjalan bersama Tala untuk bisa kabur dari tempat itu. Mereka hampir aja berhasil keluar, tetapi Reva udah datang. Mereka pun langsung disergap, udah nggak ada harapan lagi. Tapi guys, dua pesawat pemberontak pun datang. Mereka langsung menembak ke arah pasukan kekaisaran. Kesempatan ini digunakan oleh mereka bertiga untuk melawan balik sambil berlari menuju pesawat yang datang tadi. Reva datang mengejar, tapi dia dihalangi oleh pesawat yang satu lagi yang dipiloti oleh Wade. Sebel Reva ngeliat itu, dia melempar peledak ke arah pesawat itu. Pesawat Wade pun langsung jatuh. Darth Vader langsung datang guys. Dia marah besar sama Reva karena kegagalannya. Dia mau ngabisin Reva. Tapi nggak jadi karena Reva bilang kalau dia udah naruh pelacak di Obi-Wan. Jadi bukan hanya Kenobi yang bisa didapat, tapi semua jaringan pemberontak. Setelah itu kita melihat Obi-Wan dan rombongan udah selamat. Roken nanya mana Wayne. Mereka pun hanya terdiam. Walau jatuh korban, tapi Obi-Wan lega karena berhasil menyelamatkan Leia. Nah guys, ternyata pelacak yang ditaruh oleh Reva itu ada di dalam droid milik Leia. Waduh, bisa ketahuan deh lokasi para pemberontak ini. Di awal film kita melihat Darth Vader yang lagi teringat akan masa lalunya bersama Obi-Wan Kenobi. Mereka sedang berlatihan bertarung. Setelah itu dia didatangi oleh Reva. Reva memberitahu Vader kalau Obi-Wan sudah diketahui keberadaannya, yaitu di planet Jabim. Mendengar itu, Vader senang dan menaikkan jabatan Reva menjadi Grand Inquisitor. Mantap. Tanpa berlama-lama, si Vader langsung pergi menuju tuh planet. Di adegan lain kita melihat Obi-Wan yang telah sampai di planet Jabim dan bertemu sama para pengungsi atau buronan kekaisaran. Di antara mereka ada Haja, Jedi palsu yang ngebantu Obi-Wan kabur dulu. Obi-Wan pun melihat ada beberapa lightsaber di sana. Nah guys, tanpa mereka sadar, droid yang Leia yang sudah diprogram Reva melakukan penyadapan dengan menutup pintu keluar mereka. Melihat ini mereka semua panik dan mereka juga mengetahui kalau Vader udah datang. Obi-Wan pun bilang ke mereka semua untuk tidak panik. Dia menyuruh mereka untuk melakukan pertahanan sambil mencoba membuka pintu yang tertutup tadi. Vader ini terkenal dengan gak sabarannya guys. Pasukan pun langsung menyerang. Para pasukan kekaisaran sudah mendarat dan siap untuk menyerang ke dalam. Reva pun ikut hadir di sana. Kemudian mereka langsung memborbadir pintu masuk tersebut. Sementara itu di dalam, Roken masih belum bisa membuka pintu atap itu. Leia pun mencoba ngebantu dengan masuk ke dalam lubang sempit untuk melihat apakah ada yang konslet di sana. Pintu udah mau jebol. Obi-Wan pun bilang dia akan mencoba menunda waktu dengan bertemu sama Reva.
Mereka berdua pun berbicara di balik pintu. Guys, dalam pembicaraan itu, si Obi-Wan akhirnya mengetahui kalau Reva ini ternyata musuh dalam selimutnya Vader. Dia pura-pura setia sama Vader, padahal dia ingin menghabisinya. Si Reva ini dulu adalah Jedi Youngling, atau Jedi yang masih kecil gitu guys. Teman-teman Reva sesama Youngling dihabisin oleh Vader yang waktu itu masih berupa Anakin. Karena kejadian itu, dia dendam sama Anakin dan bersumpah untuk menghabisinya. Obi-Wan menawarkan diri untuk membantu Reva, tapi Reva nggak mau karena dia nggak percaya sama Obi-Wan. Dia nggak yakin kalau si Obi-Wan ini bisa ngabisin Vader, karena Vader atau Anakin ini kan bekas muridnya. Setelah selesai berunding, Reva langsung menghancurkan tuh pintu pakai lightsabernya. Para trooper langsung menyerang masuk. Para pemberontak nggak tinggal diam. Mereka semua ngelawan serbuan trooper. Obi-Wan ikut ngebantu, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terpaksa mundur ke dalam. Pertempuran sengit pun terjadi guys. Tala pun jatuh dan terluka. Androidnya melindungi Tala dari tembakan musuh. Obi-Wan ingin nyelamatin Tala, tapi dia sendiri terdesak mundur oleh serbuan trooper. Tala pun mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom agar yang lain bisa mundur. Tragis banget ya guys. Obi-Wan kemudian terpukul atas kehilangan Tala. Vader kemudian menyuruh Reva untuk berhenti menyerang. Karena kejadian tersebut, Obi-Wan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Yang dicari Vader kan dirinya, dan dia nggak mau ngorbanin orang-orang di situ karena dirinya. Dia menitip Leia ke Haja. Setelah itu, Obi-Wan langsung ditahan oleh trooper. Reva pun bilang ke Obi-Wan kalau Vader telah diberitahu dan sedang turun. Obi-Wan pun langsung jawab kalau ini semua taktiknya untuk membawa Vader ke planet itu agar Reva bisa menghabisinya. Reva bilang kalau Vader bakal tahu niat itu, tapi Obi-Wan meyakinkan Reva kalau dia nggak bakal tahu karena konsentrasinya si Vader hanya ke dia aja. Sementara itu si Leia masih berupaya menemukan aliran yang konslet ya guys. Melihat itu, droid miliknya menyerang Leia. Leia melihat ada benda yang aneh di droidnya itu. Setelah benda itu dibuang, droidnya pun kembali normal. Dia pun berhasil membuka pintu atap. Para pengungsi dan pemberontak langsung bersiap-siap naik pesawat. Nah, Vader pun udah tiba di lokasi. Reva bilang Obi-Wan udah ditahan di dalam. Pas Vader masuk, ternyata para trooper udah pada tewas semua. Vader pun langsung masuk mencari Obi-Wan yang udah kabur. Dia melihat pesawat yang mau terbang. Langsung dia menahan tuh pesawat dengan kekuatan force-nya. Tuh pesawat langsung hancur ke bawah. Tapi guys, pesawat itu hanya umpan. Yang asli kabur dan gak sempat dihentikan oleh Vader. Melihat Vader yang lagi kesal, Reva langsung menyerang membabi buta. Dendam banget dia ini sama Vader. Mereka pun berduel sengit. Tapi mana bisa ya si Reva nandingin Vader. Vader atau Anakin ini adalah Jedi yang sangat kuat. Jadi otomatis Reva kalah dan tertusuk. Vader bilang kalau dia udah tahu niat Reva ini dari dulu. Nah guys, ternyata si Grand Inquisitor yang dihabisi Reva kemarin masih hidup ya. Dia mengambil pin tanda Grand Inquisitornya dari Reva. Mereka pun pergi ninggalin Reva yang terluka parah di situ sendirian. Di adegan lain, Obi-Wan yang berhasil kabur mendapat firasat yang gak enak. Tapi dia gak tahu firasat apa itu. Ternyata guys, firasat itu dia dapat dari Reva yang mendapatkan komunikator Obi-Wan yang terjatuh tadi pas dipegang oleh Haja. Dia mendengar komunikasi Bail Organa mengenai anak-anak yang dirahasiakan dan mengenai planet Tatooine. Di awal film, kita menyaksikan kapal Obi-Wan yang berisi pengungsi dan pemberontak masih dikejar oleh Imperial Cruiser yang dipimpin oleh Vader. Kondisi kapal udah memprihatinkan dan kayaknya udah nggak mampu menahan bombardir lagi. Ngelihat keadaan ini, Obi-Wan memutuskan untuk pergi dari kapal agar yang lain bisa selamat. Obi-Wan pun perpisahan sama Leia. Dia juga menitip Leia ke Haja untuk diantar balik ke Alderaan. Obi-Wan kemudian pergi keluar menggunakan pesawat kecil. Melihat Obi-Wan kabur, Darth Vader menyuruh kapal Leia untuk mengejar Obi-Wan. Nah guys, di tempat lain yaitu di Tatooine, Reva udah tiba di sana dan sedang mencari keberadaan Owen. Teman Owen memberitahu dia kalau ada orang yang mencarinya. Dia langsung balik pulang dan ingin bersembunyi, tapi istrinya nggak setuju. Dia bilang lebih baik mereka ngelawan dan bertahan daripada kabur nggak jelas gitu. Kita kembali ke Obi-Wan guys. Dia telah mendarat di sebuah planet. Darth Vader menyusul ke sana sendirian menggunakan pesawatnya.
Akhirnya kedua orang ini pun bertemu kembali. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung berduel. Terlihat di sini kalau Obi-Wan udah mulai kembali kekuatannya, guys. Di tempat lain, Reva udah tiba di kediaman Owen. Melihat itu, Owen dan istrinya langsung membombardir Reva dengan tembakannya. Sedangkan Obi-Wan masih bertarung sengit melawan Vader. Si Vader kaget melihat kekuatan Obi-Wan yang udah pulih. Perkelahian pun berlangsung sengit. Vader berhasil membuat lubang di tanah. Obi-Wan terjatuh ke dalam dan Vader langsung menimbun Obi-Wan di dalam lubang itu dengan reruntuhan bebatuan. Gak jelas dah nasib Obi-Wan. Sedangkan di Tatooine, Owen berusaha ngelawan Reva sekuat tenaganya. Tapi apa daya guys, gak sanggup dia ngelawan Inquisitor. Dia pun roboh. Istrinya pun juga gak kuat dan ikutan roboh. Luke pun berlari sekuat tenaga untuk kabur. Reva tentu aja mengejar Luke sambil nahan sakit akibat tusukan Vader. Kembali ke Obi-Wan, dia masih memiliki semangat untuk hidup dan ngelawan. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bebatuan itu dan keluar. Dia pun langsung menyerang Vader. Babak kedua pun dimulai. Kini Obi-Wan agak unggul. Dia berhasil menggunakan kekuatan Force untuk menghujam Vader dengan bebatuan. Kemudian Obi-Wan menyerang membabi buta. Vader kewalahan. Dia dihajar habis-habisan oleh Obi-Wan. Bahkan helmnya pun pecah. Melihat wajah Anakin di balik helm itu, Obi-Wan merasa iba. Dia tidak menyerang lagi, bahkan meminta maaf karena gagal mendidik. Dia pun urung menghabisi Vader dan pergi dari sana. Di dalam pesawat, Obi-Wan ngerasa Luke dalam bahaya. Dia langsung pergi menuju Tatooine. Sedangkan di Tatooine, Reva berhasil membuat pingsan Luke. Dia mau menghabisinya, tapi sepertinya guys, dia bimbang karena mengingat masa lalunya. Obi-Wan udah tiba di Tatooine dan bertemu sama Owen. Dia mau mencari Luke, tapi sebelum dia pergi, dia melihat Reva yang datang membopong Luke. Dia meletakkan Luke di tanah. Kedua orang tuanya langsung membawa Luke pergi dari situ. Reva pun bilang ke Obi-Wan kalau dia udah gagal dan dia udah jadi seperti Anakin. Tapi Obi-Wan bilang kalau dia belum sepenuhnya jahat, masih bisa berubah. Reva pun kemudian membuang lightsabernya. Nah, kita ke markasnya Vader. Dia sedang menjelaskan ke Lord Sidious kalau dia telah mengirim drone-drone untuk mencari keberadaan Obi-Wan. Darth Sidious nggak setuju dengan ini. Dia menyuruh Vader untuk melupakan Obi-Wan karena urusan yang lebih gede masih banyak. Walaupun dengan berat hati, tapi Vader akhirnya nurut juga guys. Nah, kita ke planet Alderaan. Leia udah selamat sampai sana. Dia menggunakan pakaian yang mirip kayak pakaian seorang Jedi. Kemudian dia pergi untuk menyambut tamu yang akan datang. Ternyata tamu tersebut adalah Obi-Wan Kenobi. Dia senang banget ngelihat robotnya Lola selamat. Bail Organa pun berterima kasih sama Obi-Wan. Obi-Wan pun bilang jika dia memerlukan kembali bantuannya, tinggal bilang aja. Setelah itu Obi-Wan berpamitan sama Leia. Dia bilang ke Leia kalau semua keunikan dan kehebatan Leia itu dia dapat dari kedua orang tuanya. Dan dia berharap agar Leia tetap bijak dalam memimpin di kemudian hari. Obi-Wan pun pergi dari sana. Dia kembali ke Tatooine dan bertemu dengan Owen. Dia bilang ke Owen untuk terus menjaga Luke karena dia mungkin gak akan selalu ada di sana. Nah, di adegan berikutnya, kita melihat Obi-Wan yang akhirnya bertemu sama gurunya, yaitu Qui-Gon. Qui-Gon pun ngajak Obi-Wan untuk ikut bersama dia. Ya, begitu deh guys, akhir cerita dari Obi-Wan Kenobi season 1 ini. Ceritanya epic banget ya guys. Kira-kira kemanakah si Obi-Wan ini pergi bersama Qui-Gon? Dan apakah ini yang terakhir kalinya kita lihat Obi-Wan sebelum dia muncul kembali di film Star Wars episode 4 A New Hope? Ya, kita belum tahu ya guys. Apakah nih seri ada season 2-nya atau tidak? Mudah-mudahan ada ya guys kelanjutannya. Baiklah guys, jangan lupa dukung kami ya dan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.